Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, malam ini kita berdiskusi dengan sosok aktif muda Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan jurnalis NU Online. Beliau juga sedang fokus menulis tentang sejarah Ansor dan sejarah NU. Ini banyak literasi yang didapatkan oleh beliau dari berbagai bentuk dokumen, baik yang dari surat kabar atau dari buku yang pernah terbit pada era-era sebelumnya. Beliau nama lengkapnya Abdullah Alawi. Ya, Abdullah Alawi. Nah, tapi akrab dipanggil Abah Zuma. Abah Zuma, bukan Abah Zuma. Kita akan banyak berdiskusi beliau tentang sejarah di awal ini, dari beberapa hal yang tentu sudah banyak diketahui. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kang Abah Zuma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Alawi, sebagaimana yang dikenal tadi sama Pak Jamrong ya. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Ya, saya sedang belajar menulis ya, menulis sejarah NU di Jawa Barat, yang selama ini sebetulnya sudah banyak tulisan-tulisan terkait hal itu. Tetapi saya berupaya menulis juga, terutama di tahun 1930. Oh, ini perkenalan dulu ya. Ya. Saya Abdullah Alawi ya, kalau kelahiran di Sukabumi, pernah belajar menulis ya di NU Online sejak 2011 sampai 2020, kemudian 2020 sampai 2021 saya belajar menulis di NU Online Jabar ya, sebelumnya di NU Online di Jakarta, di NU Online PBNU, kemudian pulang kampung lah ke Jawa Barat ya, sempat 2020 di NU Online Jabar. Ya, sekarang ya masih belajar menulis di NU Online Jabar. Jadi mungkin seperti itu Pak Jamrong. Saya ingin mengucapkan harlah dulu, setelah GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor ke-88. Selamat harlah yang ke-88 ya. Ini usia yang sudah cukup panjang bagi sebuah organisasi yang eksis di Indonesia, yang kemudian mendapatkan anggota dan segala pergerakannya, perjuangannya dari masa ke masa itu dibilang sangat banyak ya. Mungkin seperti itu Pak Jamrong. Saya tidak bisa banyak memperkenalkan diri saya ya. Saya hanya seorang pembelajar dari banyak teks yang terserat terkait hal NU di berbagai koran, di berbagai majalah, yang kemudian menurut saya itu hal yang mengagetkan. Mengagetkan artinya selama ini saya tidak bisa membayangkan NU di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, khususnya di Jawa Barat, tidak terbayangkan begitu menariknya bagi saya ya, mungkin juga bagi sahabat-sahabat di Ansor. Begitu untuk sementara Pak Jamrong. Kang apa? Usia Ansor itu bukan usia yang muda lagi. Itu hiruk-pikuk sudah dilewati, dinamika apapun sudah dilewati. Tetapi harus selalu muda. Harus selalu muda, kan muda ya. Meskipun usianya sudah tua. Iya. Menolak tua. Menolak tua. Nah, menurut data yang dikumpulkan, kira-kira asal usul sejarah Ansor itu seperti apa? Ansor itu kan terkait dengan sejarah Nahdlatul Ulama ya. Kalau tingkat pusat ya, di daerah juga ya sangat terkait Nahdlatul Ulama, karena menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama, karena
sebagai badan otonom ya. Kemudian orang termasuk penelitian Khairul Anam ya menyebut bahwa GP Ansor itu lahir tahun 1934, mulai babak baru sejarah NU sebetulnya waktu itu. Babak baru sejarah NU. Karena menurut Khairul Anam 1934 ke belakang atau 26 1934 itu disebut sebagai masa pertumbuhan NU. Masa pertumbuhan antara 1926 sampai 1934. Itu berarti Muktamar ke-9. Waktu itu Muktamar NU dilaksanakan setahun sekali. Kalau sekarang 5 tahun sekali, waktu itu Muktamar NU setiap tahun. 3 Muktamar berlangsung di Surabaya 1926 sampai 1928. Nah, 1928 ini NU memutuskan membentuk Lajnatun Nasihin. Lajnatun Nasihin itu komisi propaganda lah. KPN lah sekarang ya? Tidak. Komisi propaganda itu artinya NU 3 tahun berdiri itu ingin tersebar ke daerah-daerah. Baru tahun 28. Bukti bahwa NU tahun 28 mendirikan cabang misalnya ada di Suara Nahdlatul Ulama tentang pendirian NU di Menes, yang Gestur Nahdlatul Ulama atau PBNU waktu itu mengirimkan Kiai Abdul Halim Muhyidin dan Kiai Haji Abdullah. Itu yang ke Menes ya, tahun 1928 di Surabaya dengan ketua langsung Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahun 28 ini mendorong kiai-kiai yang datang ke Muktamar untuk mendirikan cabang-cabang. Tahun 29 di Semarang, tahun 30 di Pekalongan, terus bergeser ke barat, tahun 31 di Cirebon, tahun 32 di Bandung, tahun 32 di Bandung, tahun 33 di Jakarta, Muktamar ke-8, Muktamar ke-9 di Banyuwangi. Nah, Muktamar inilah yang kemudian disebut masa pertumbuhan NU itu selesai. Masa pertumbuhan itu menurut Khairul Anam ditandakan dengan waktu itu hanya diundang itu hanya kuliahnya aja. Di Muktamar ke-8. Kan videonya tidak. Dan videonya diundang, makanya dalam penulisan sejarah saya misalnya sampai tahun 34 itu tidak menemukan pengurus atau ketua-ketua Tanfidiyah NU hadir ke Muktamar. Jadi hanya suriah-suriahnya aja. Nah, di Muktamar ke-34 ini suriah dan Tanfidiyah itu hadir dan mereka rapat masing-masing Tanfidiyah bersama Tanfidiyah, suriah bersama suriah. Nah, di Muktamar inilah kemudian digagas lahirnya GP Ansor, atau waktu itu namanya ANO atau ANU, Ansor Nahdlatul Ulama. Nah, sebetulnya itu kan peresmian ya, diresmikan menjadi sebuah badan otonom NU. Sebelumnya tahun 1931 itu sudah ada PPNO atau PPNU, Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama. Tahun 32 PPNU itu berubah menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama atau PNO. Lalu tahun 34 berubah lagi menjadi ANO, Ansor Nahdlatul Ulama. Nah, Khairul Anam menyebutkan sebetulnya Ansor ini lebih dulu lagi, dia merujuk lebih jauh lagi dari ketika Kiai Wahab pulang ke Indonesia kemudian membentuk Nahdlatul Wathon, itu kebangkitan tanah air. Nahdlatul Wathon yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Nah, ini tersebar di daerah Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Khairul Anam dan saya juga tidak menemukan datanya sampai ke Jawa Barat, jadi hanya di 2 provinsi. Kemudian 3 tahun setelah itu 1918 mendirikan Taswirul Afkar. Kalau Nahdlatul Wathon itu berada sampai keluar ya, kalau Taswirul Afkar itu hanya di Surabaya. Nah, yang menarik, Nahdlatul Wathon sama Taswirul Afkar ini didirikan
oleh Kiai Wahab dengan bersama-sama Kiai Mas Mansur yang kemudian menjadi aktivis Muhammadiyah. Ada semacam perubahan dinamika di antara kedua tokoh ini pada tahun 1922 ketika menjadi polarisasi antara pemuda-pemuda di Nahdlatul Wathon dan Tasdul Akbar ini, ada yang berpihak ke Kiai Wahab dan ada yang ke Kiai Mas Mansur. Sejak itulah Kiai Mas Mansur itu menjadi pengurus Muhammadiyah. Jadi Khairul Anam menariknya lebih ke jauh lagi ke 1918 ya, Ansor itu. Jadi bibit-bibitnya sudah dikader oleh Kiai Wahab sejak 1916 Nahdlatul Wathon itu. Kemudian diresmikan menjadi sebuah Banom NU, itu namanya Ansor Nahdlatul Ulama. Konon Ansor itu bukan konon ya, memang berasal dari usul Kiai Wahab. Ansor Nahdlatul Ulama, Ansor itu berarti penolong. Nah, menolong siapa? Menolong Nahdlatul Ulama, menolong orang yang mau bangkit atau ulama yang mau bangkit. Nahdoh itu kan artinya bangkit. Nah, ini menarik juga. Nahdoh itu nanti sebetulnya bisa dikupas tersendiri. Nahdlatul itu kenapa harus menggunakan kata Nahdlatul dan kenapa harus menggunakan ulama. Nahdlatul itu kan bangkit. Konon dalam ilmu tata bahasa Arab bisa juga menggunakan kata nuhud. Jadi ada semacam perdebatan dulu di Kabupaten tahun 1926 ketika NU mau mengirimkan komite hijaj. Itu komite hijaj ini mau dikirimkan atas nama apa? Nah, seorang ulama, Kiai Hamid, mengusulkan nuhudul ulama, artinya bangkit juga. Nah, kemudian Kiai Alwi Abdul Aziz, seorang ahli ilmu nahwu waktu itu, mengusulkan Nahdlatul Ulama yang juga sama-sama bangkit, tapi konsekuensi dengan menggunakan kata nuhud dan Nahdlatul itu berbeda. Kalau nuhud itu saya misalnya duduk kemudian bangkit dari kursi, ini berarti nuhud dibangkit seketika. Tetapi kalau Nahdlatul, kata Kiai Alwi Abdul Aziz, itu menyangkut terkait dengan masa lalu dan masa depan. Jadi ulama yang mau bangkit ini tidak terputus dengan ulama sebelumnya yang sejak ratusan tahun yang lalu yang membangkitkan orang-orang Islam di Indonesia. Jadi di sini ada terselip makna sanad. Jadi gerakan ulama yang mau bangkit ini terhubung dengan ulama-ulama sebelumnya, perjuangan ulama-ulama sebelumnya. Ya, dia mengaku terhubung dengan perjuangan Pangeran Diponegoro, terus bisa dirujuk ke Wali Songo dan ulama-ulama sebelumnya. Oke, selanjutnya kira-kira menurut data-data yang dikumpulkan, sejauh apa pentingnya Ansor berdiri? Sejauh apa pentingnya Ansor berdiri ya? Jadi NU itu sejak berdiri ketika menyerahkan ADART-nya dalam istilah sekarang atau statuten tahun 1930, itu mengemukakan bahwa NU itu tidak hanya mengurus keagamaan, tidak hanya mengurus pesantren dan madrasah, tidak hanya mengurus masjid dan ilmu-ilmu agama, tetapi NU itu akan ngurus masalah ekonomi, masalah perdagangan. Ini ada di datanya di Suara Nahdlatul Ulama dan juga ada di Bintang Timur bahwa NU akan mengurus masalah perekonomian dan perdagangan dan selainnya. Karena menurut NU, Nabi Muhammad pun adalah seorang pedagang dan itu ada aturan-aturan mainnya. Jadi Islam mengatur itu sehingga NU akan mengurusi itu. Makanya tak heran kemudian nanti di cabang-cabang NU, cabang NU Bandung misalnya tahun 30-an menyebutkan dalam laporannya di Banjarmasin bahwa setiap ranting NU itu memiliki koperasi. Tasikmalaya punya koperasi, terus NU Pandeglang itu punya koperasi, juga dalam bidang sosial ya. Bidang sosial NU Subang punya penolong
penolong NU Subang. Penolong NU Subang itu arti bergerak untuk membantu anak-anak yatim. Terus NU Pandeglang juga memiliki semacam lembaga khusus mengurusi anak yatim. Hampir seluruh NU waktu itu ya, jangan dibayangkan NU itu hanya ngurus pesantren. NU Bandung punya kursus hukum, punya kursus bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Jadi sudah sejak lama NU sudah melangkah jauh untuk kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Iya, jadi NU itu jangan dibayangkan hanya mengurus pesantren. Orang organisasi tradisional, orang menganggapnya semacam itu. Tahun 1934, artinya berarti 8 tahun ya, 38 tahun yang berdiri. Ini data yang paling tua saya temukan. NU Serang itu sudah memiliki 2 klinik. NU Serang 34 tahun 34. NU Jombang itu mendirikan rumah klub Mustasfa itu tahun 37. Ya rumah sakit juga semacam klinik lah. Itu ya, tentunya belum sebesar rumah sakit. Iya, artinya tetapi usaha kesehatan itu sudah dilakukan. Itu ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1947 pingsan mendengar kabar Malang markas Hizbullah dan Sabilillah direbut oleh tentara sekutu. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan kaget, Masya Allah 3 kali terjadi 7 Ramadan tahun 1947. Itu dia pingsan, kemudian dilarikan ke dokter Angka. Nah, dokter Angka inilah yang menjadi dokter rumah sakit NU Jombang tahun 1937. Artinya, ya saya melebar yaitu ya. Artinya waktu itu NU sudah menggarap berbagai bidang, kesehatan, ekonomi, perdagangan. Bahkan ketua NU Bandung, Sayyidul Husain Hasan Abdurrahman, ini pernah belajar berdagang menurut Bin Saikan itu di Brussels dan di London. Sampai ke Brussels dan London. Itu belajar berdagang. Di koran-koran sifat tahunan dia itu punya hubungan dagang ke Shanghai, ke Filipina, ke Jepang, dan dia pernah melakukan perjalanan ke 4 benua. Koran Belanda berbahasa Belanda pernah mendokumentasikan perjalanannya ke Amerika. Dia punya perusahaan perusahaan konstruksi malah waktu itu. Bayangkan ketua NU waktu itu punya perusahaan konstruksi, punya toko. Bahkan ketua Volkskrad waktu itu Hindia Belanda itu heran ketika berkunjung ke rumahnya. Ini orang pribumi kok bisa punya kekayaan semacam ini. Suara itu malah menyombongkan diri. Bukan ini aja punya gua itu toko-toko di alun-alun Bandung itu sebagian punya gua dan gua sewa-sewakan kayak gitu. Itu karena menjawab pertanyaan kolonial ya. Iya, itu Suarha ya. Nah, kenapa tadi pentingnya Ansor berdiri? Nah, NU membuat peraturan khusus tentang Ansor ketika awal berdiri. Saya bacakan ya tugas-tugas Ansor secara resmi waktu itu yang diinginkan oleh NU. Nah, dalam pasal 1 ini aturan Ansor waktu itu, adapun badan Ansor ini adalah merupakan anggota-anggota NU yang mengerjakan pertama urusan amil zakat, kedua anak yatim, ngurus anak yatim, ketiga pemeliharaan orang-orang sakit, dan ketiga urusan derma atau sumbangan. Nah ini 4 itu. Jadi tugas di dalam statutanya waktu itu NU merumuskan Ansor itu membantu urusan itu. Jadi urusan-urusan sosial NU yang bergerak itu adalah Ansor. Jadi saya bilang tadi Ansor itu penolong. Nahdlatul Ulama itu adalah kebanggaan para ulama. Siapa yang akan dibangkitkan? Yaitu kalangan umat Islam yang menurut NU waktu itu harus dibangunkan. Nah, siapa yang membantu itu adalah anak-anak muda. Jadi menariknya NU waktu itu adalah menggabungkan orang-orang tua dengan anak muda.
selama ini kan orang selalu menganggap pada masa itu terbelahnya kaum tua dan kaum muda kan di mana-mana itu. Bagi NU itu tidak boleh dipecah belah, tapi harus disatukan. Dalam istilah Barisan Nahdlatul Ulama disebut ulama dan bagian ulama. Nah, anak-anak muda ini membantu gerakan-gerakan sosial NU yang saya sebutkan tadi. Bayangkan dalam aturan NU waktu itu sudah memikirkan hal-hal di luar yang sepertinya tidak terhubung dengan agama, padahal itu menjadi kewajiban beragama. Ya soal berdagang misalnya itu seolah-olah tidak terhubung dengan agama, tapi itu sudah diatur dalam hukum fikih kan. Jadi artinya NU itu tidak hanya khusus membahas, kalau pendidikan sudah sangat berjalan ya, bahkan sebelum Muslimat berdiri tahun 46, NU Bandung itu sudah menginisiasi bikin sekolah khusus anak-anak perempuan di Cicendo. Bayangkan waktu itu bahkan NU Bandung itu sudah Muslimat NU Bandung itu pernah mengirimkan telegram ketika anaknya Ratu Wilhelmina itu menikah. Muslimat NU itu mengucapkan selamat, mengirimkan lagu ke Belanda. Kemudian Muslimat NU itu Muslimat NU Bandung itu ikut Volkenbond Internasional, artinya ikut Kongres Perempuan Internasional atas nama Nyonya Juwaisi. Muslimat NU ikut Kongres Perempuan Internasional, dan dia itu membahas bagaimana pemberantasan pelacuran dan perdagangan anak. Nah ini makanya mohon maaf, women trafficking dibahas oleh Muslimat pada waktu itu ya, tahun 41. Tahun 37-an. Oh, 37. Memang kebetulan kongres itu berada di Bandung. Jadi Hindia Belanda itu sebagai pribumi. Sebetulnya Muslimat NU Bandung itu tidak punya jatah untuk mengirimkan wakilnya, tetapi waktu itu Abdurrahman Hasan Abdurrahman ini, ketua NU Bandung, melobi panitia supaya ibu dari NU ini bisa menjadi wakil, dan akhirnya dikabulkan. Dan itu dipuji oleh Perslag Muktamar NU ke-15 di Surabaya tahun 40, dan di situ menyatakan mulai hari ini kita nyatakan kepada dunia bahwa perkumpulan perempuan NU tidak kalah dengan perkumpulan perempuan manapun di Indonesia, kecuali dalam hal dansa katanya. Ya gara-gara Nyonya Juwaisi ini yang dari Bandung, Nyonya Juwaisi ini juga tahun 1938 itu perempuan pertama yang berpidato di muktamar. Nah di muktamar itu dia ngomong kalau para kiai ingin membangkitkan umat Islam lah, jangan lupa dibangkitkan juga kalangan perempuannya. Itu yang kemudian para kiai memikirkan membuka lampu hijau untuk membentuk Muslimat NU yang waktu itu disebut NOM. Nahdlatul Ulama Muslimat. Kalau di NU Bandung menyebutnya Nahdlatul Ulama Bahagian Istri. Sebelum resmi itu ya di beberapa cabang itu ya inisiatif sendiri-sendiri itu, dan itu tidak bisa dibiarkan gitu hidup dengan sendirinya. Jadi baru tahun setelah merdeka di Muktamar Purwokerto berdiri diresmikan Muslimat NU. Jadi kembali lagi ya Ansor itu tahun 1934 dibentuk NU, diarahkan untuk membantu urusan-urusan sosial NU, yaitu tadi urusan amil zakat, anak yatim. Nah ini dilaksanakan oleh ansor-ansor di Jawa Barat. Begitu. Oke, selanjutnya sejak kapan ansor-ansor di Jawa Barat ini berdiri? Ansor tadi itu kan berdiri tahun 1934 ya di tingkat pusat, dengan ketua pertamanya itu Kiai Haji Thohir Bakri. Lalu kapan Ansor diaktifkan di Jawa Barat ya? Sejauh penelusuran saya, data tertua yang saya temukan ya, data tertua bisa jadi ada data lain lagi ya. Betul.
baru ditemukan aktivitasnya tahun 1936 di Ansor-Ansor Jawa Barat ya. Misalnya waktu itu yang hidup Ansornya ada di Bandung ya? Terus di Tasikmalaya, kemudian Ciamis, kemudian Cirebon, kemudian di Purwakarta atau Subang. Kenapa saya sebutkan atau? Karena dalam aturan NU setiap cabang itu hanya berdiri setiap kabupaten regensi itu hanya berdiri satu cabang. Jadi di Purwakarta, Subang waktu itu masuk Purwakarta, jadi disebutnya Ansor Purwakarta. Tetapi Subang sendiri itu bergerak atas nama Ansor Subang. Jadi ini butuh penjelasan lebih khusus lagi terkait bagaimana cabang-cabang NU berdiri. Tapi yang jelas tahun 1936 itu Ansor-Ansor di Jawa Barat itu sudah pada aktif. Kemungkinan tahun berdirinya itu lebih tua lagi, cuma saya menemukan datanya tahun 1936. Tahun 1936 itu berarti 2 tahun setelah Ansor nasional berdiri. Dan itu aktivitas-aktivitas Ansor waktu itu terdokumentasi di koran-koran Sifat Tahunan. Sifat Tahunan itu sebuah koran yang didirikan oleh Paguyuban Pasundan berbahasa Sunda, kemudian koran Pemandangan dan berita Nahdlatul Ulama. Jadi misalnya tadi ya tugas sosial NU Bandung misalnya dilaksanakan oleh Ansor Bandung dengan dalam sebuah bulan puasa Ansor Bandung ini mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang layak pakai yang akan disedekahkan kepada anak-anak yatim waktu itu. Itu salah satu bukti Ansor ketika berdiri itu bekerja ya sebagaimana peraturan yang disebutkan tadi, mengurus rumah sakit, mengurus orang sakit, mengurus anak yatim, urusan derma dan zakat. NU Bandung juga menugaskan Ansor-Ansor itu mengumpulkan zakat yang akan ditasarufkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Itu tahun berapa? Ansor Bandung itu berdasarkan temuan saya aktivitas itu tadi terdokumentasi dalam koran Sifat Tahunan. Koran Sifat Tahunan mengatakan bahwa tahun 1936 itu di Bandung di klub Huisnya di Jalan Kopoweg nomor 17 mengadakan NU Bandung Leiden Pergadering atau pertemuan anggota. Salah satu agenda dari Leiden Pergadering itu adalah membahas menetapkan Badan Ansor Nahdlatul Ulama. Ini berdasarkan data Sifat Tahunan. Artinya Ansor Bandung itu dibahas untuk berdiri tahun 1936. Ini yang Ansor Bandung ya. Nah nanti akan tampak tahun-tahun berikutnya mengerjakan tugas-tugas itu tadi. Iya, aktivitasnya ya. Ini Ansor Bandung. Kalau Tasikmalaya itu berdasarkan laporan pengurus cabang Tasikmalaya ya pada Muktamar 11 di Banjarmasin tahun 1936. Tasikmalaya atau Ansor Nahdlatul Ulama Tasikmalaya itu masih berstatus kandidat, artinya masih berstatus kandidat cabang. Ini berdasarkan laporan Perslag atau laporan cabang dari Kongres di Solo sampai Banjarmasin yang dimuat di Berita Nahdlatul Ulama nomor 18 edisi 12 Jumadil Awal 1355 ya. Itu Tasikmalaya. 1355 itu berapa tahun bro? Kalau Banjarmasin itu ya sekitar 1936. Itu Tasik, jadi dengan Bandung itu hampir bersamaan. Iya. Jadi 2 tahun atau sekurang-kurangnya 2 tahun lah, 2 tahun NU mengaktifkan ansor-ansornya itu. Ciamis? Ansor Ciamis, jelas Ansor Ciamis itu lebih belakang ya, karena NU-nya pun berdiri tahun 1938 Ansor. Jadi ketika Muktamar NU Menes di Pandeglang 1938
Kiai Haji Fadil bin Ilyas, pendiri NU Tasikmalaya, menyatakan bahwa mulai hari itu, mulai Muktamar 13 di Menes, NU Ciamis berdiri dan berpusat di Cikotok. Cikotok itu ya tempat tinggalnya Kiai Fadil bin Ilyas ini. Nah, saya menemukan data tahun 1941, Ciamis ini memiliki aktivitas belajar ilmu kekebalan, ilmu kanuragan. Ada didokumentasikan di koran Sifat tahunan ya. Nah, ini ansor-ansor yang belajar ilmu kewedukan ini, ada salah seorang diantaranya bernama Mastur kalau tidak salah. Dia itu dipukul oleh batu 20 kilo, kepalanya itu tidak mempan gitu. Sehingga ansor-ansor yang dilatih ilmu kewedukan ini itu ditangkap oleh polisi Belanda. Karena dianggap mengancam. Karena dianggap ancaman. Kita harus ingat bahwa ansor berdiri itu dalam situasi kolonial Belanda ya. Iya, itu proses menjelang kemerdekaan ya. Gitu. Jadi dan ini sebetulnya peristiwa penangkapan ansor ini ada salah seorang jurnalis yang mengatakan itu seharusnya tidak ditangkap, tapi harus ditanyain itu tujuan ansor belajar ilmu kekebalan itu untuk apa kayak gitu. Subang itu saya belum menemukan aktivitasnya ya, tapi tahun 1991 ya, di koran pemandangan disebutkan bahwa hadir anggota ANO dalam sebuah kegiatan NU Subang. Artinya waktu itu ANO sudah berdiri tahun 1941. Nah, saya belum menemukan kapan ANO Subang ini berdiri. Tetapi ada daerah yang sekarang ini masuk ke wilayah Subang, namanya itu ANO Sukamandi. Nah, menarik, Sukamandi ini adalah sebuah kecamatan ya sekarang itu. Dulu itu pernah bukan diisukan ya, ditulis oleh koran pemandangan sebagai cabang. Nah, tahun 50-an memang pernah berdiri cabang NU Sukamandi ini. Statusnya meskipun kecamatan, dia bersama 4 kecamatan itu menjadi sebuah cabang NU. Ini tidak mengherankan sebetulnya. Nah, di Jawa Barat satu-satunya yang seperti itu adalah Sukamandi. Dia bersama 4 kecamatan menjadi cabang. Nah, hari ini di Jember misalnya ada 2 NU. Di Jember ada NU Kentong, di Rembang ada NU Lasem, ada NU Rembang. Karena hari ini di Jember misalnya ada 2 NU. Ada NU Jember, ada NU Kentong. Di Rembang ada NU Lasem, ada NU Rembang. Di Kraksaan ada NU Kraksaan, di Probolinggo ya, kota Probolinggo itu ada NU Probolinggo dan ada NU Kraksaan. Itu satu kabupaten, ada 2 cabang. Kemudian di Lamongan ada NU Lamongan dan NU Babat, itu satu kabupaten. Nah, di Jawa Barat satu-satunya yang seperti itu adalah Sukamandi. Dia bersama